Kenalin, aku Dina Nabila Zahra, salah satu mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, di video kali ini, aku mau menjelaskan mengenai apa sih proses pembentukan kesan itu. Yuk, simak video yang udah aku bikin. Apa itu proses pembentukan kesan? Proses pembentukan kesan merupakan mekanisme psikologis di mana kita membentuk pendapat atau penilaian tentang seseorang atau sesuatu berdasarkan informasi yang terbatas. Informasi ini bisa berupa penampilan fisik, perilaku, kata-kata, atau bahkan lingkungan sekitar. Proses ini terjadi sangat cepat dan seringkali tanpa kita sadari. Proses pembentukan kesan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada, apa itu stereotype? Stereotip adalah pembentukan konsep yang berlebihan dan seringkali tidak akurat tentang suatu kelompok orang berdasarkan karakteristik seperti ras, jenis kelamin, usia, agama, dan kebangsaan. Stereotip ini seringkali terbentuk dari prasangka atau pengalaman terbatas. Nah, teman-teman, bisa dilihat di sini ada 2 contoh kasus stereotip, baik dalam hal negatif maupun hal yang positif. Nah, teman-teman udah lihat kan penjelasan singkat mengenai apa itu stereotip? Sebenarnya stereotip sendiri kadang ada beneran juga loh teman-teman. Tapi stereotip juga bisa memberikan dampak yang buruk nih kalau kita menyalahgunakannya. Dampak buruk apa sih yang ada kalau kita menyalahgunakan stereotip? Yuk kita simak sama-sama. Jadi teman-teman, di sini ada 3 dampak dari stereotip. Yang pertama ada prasangka dan diskriminasi. Dan yang kedua ada konflik dan salah paham. Yang terakhir ada tidak menilai sesuai fakta. Nah, teman-teman, kalau ada dampak pasti bisa dong diatasi. Di sini aku juga memberikan cara mengatasi stereotip. Mulai dari mengenal individu, menjaga asumsi, dan mendorong pemikiran kritis. Selanjutnya, kita bahas mengenai apa itu implicit personal theory. Implicit personal theory merupakan asumsi yang kita miliki tentang bagaimana sifat kepribadian yang saling berkaitan. Teori ini dapat disebut juga dengan teori pribadi seseorang seperti apa yang ada di dunia ini. Dan dengan teori ini dapat digunakan untuk mengisi informasi tentang orang lain. Teman-teman bisa lihat di sini juga ada contoh penerapan implicit personal theory. Selanjutnya ada atribusi. Atribusi adalah proses mental di mana kita mencoba memahami penyebab di balik perilaku atau peristiwa. Kita seringkali melakukan atribusi untuk memberikan makna pada dunia sekitar kita dan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Yang terakhir di sini, aku juga memberikan contoh penerapan dari atribusi.